maka benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman hurima khairaha faqad hurimal khaira kullahu." Ya. Faman hurima khairaha fahuwa mahrum. Siapa yang terhalangi dari kebaikan Lailatul Qadar, maka dia telah terhalangi dari seluruh kebaikan. Dan siapa yang terhalangi dari kebaikan Lailatul Qadar, dia orang benar-benar merugi, benar-benar orang yang merugi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas tentang dahsyatnya malam Lailatul Qadar. Malam yang dikatakan oleh para ulama adalah malam yang terbaik sepanjang tahun, ya. Kalau siang yang terbaik sepanjang tahun, yang benar adalah hari nahar, Yaumun Nahar, karena pada hari tersebut terkumpul berbagai macam ibadah. Ya. Pada hari nahar, para jamaah haji mereka tawaf ifadah, kemudian mereka sa'i haji, kemudian mereka menyembelih hewan hadiu mereka, ya. Kemudian mereka lempar jamarat, sehingga terkumpulkanlah berbagai macam ibadah besar pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian juga mereka sholat Id, ya, dan itu adalah hari raya yang sangat besar, sehingga para ulama mengatakan bahwasanya siang terbaik sepanjang tahun adalah hari nahar, Yaumun Nahar. Adapun malam yang terbaik sepanjang tahun adalah Lailatul Qadar, ya. Kenapa yang terbaik? Karena tentunya malam tersebut malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang penuh dengan ibadah, malam yang dihadiri oleh para malaikat, ya. Malam di antara malam-malam yang Allah bersumpah dalam Al-Qur'an, walayalin ashar, demi 10 malam, yaitu sebagian ulama menafsirkan maksudnya adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan di antaranya adalah Lailatul Qadar. Sampai begitu agungnya Lailatul Qadar sampai Allah turunkan Al-Qur'an dengan nama Al-Qur'an surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, ya. Dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an di malam yang penuh keberkahan. Inilah malam yang terbaik sepanjang tahun, yang Allah benar-benar memberikan rahmatnya luar biasa, mengobral pahala sebanyak-banyaknya, memberikan ampunan sebanyak-banyaknya. Bagi siapa yang beribadah, diberi taufik oleh Allah bisa beribadah pada malam tersebut. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan dinilai hasan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, kata Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan Lailatul Qadar, kata beliau, inna hadha syahra qad hadarakum, sungguhnya bulan Ramadan telah hadir terhadap kalian, yaitu sudah tiba bulan Ramadan. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr, dan di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurimaha, siapa yang terhalangi dari beribadah di malam tersebut, faqad hurimal khaira kullahu, maka dia sungguh terhalang dari seluruh kebaikan. Perhatikan, siapa yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar dan dia terhalangi dari beribadah di malam tersebut, sungguhnya faqad hurima al khaira kullahu, sungguhnya dia telah terhalangi dari seluruh kebaikan. Ini ancaman luar biasa, ya, ancaman luar biasa, ya. Wala yuhramu khairaha illa mahrum, dan tidaklah seorang yang terhalangi dari kebaikan kecuali orang yang memang benar-benar terhalang dari kebaikan. Ini orang yang parah, orang yang parah. Jadi Nabi selain memberi motivasi, Rasulullah SAW juga memberi peringatan. Kata Rasulullah SAW, inna hadha syahra qad hadarakum, sungguhnya bulan Ramadan telah hadir, tiba. Wa fihi lailatun khairun alfi syahr, di situ ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini motivasi, artinya beribadahlah karena dia nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Tetapi Rasulullah SAW juga memperingatkan, man hurimaha, siapa yang terhalangi dari malam Lailatul Qadar, faqad hurimal khaira kullahu, siapa yang terhalangi dari beribadah di malam Lailatul Qadar, maka dia telah terhalangi dari seluruh kebaikan. Wa man hurimaha wala yuhramu khairaha, dan tidaklah terhalangi dari kebaikan malam Lailatul Qadar illa mahrum, kecuali orang yang benar-benar merugi, ya. Oleh karenanya Nabi dan para sahabat mereka begitu semangat untuk mencari malam Lailatul Qadar. Bahkan disebut dalam satu hadis dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi pernah sebelum dikabarkan kapan Lailatul Qadar, Nabi SAW pernah beriktikaf sebulan penuh. Karena untuk mencari satu malam ini, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyral awal. Rasulullah SAW pernah iktikaf 10 malam pertama di bulan Ramadan, min Ramadan. Wa i'takafna ma'ahu, kami pun iktikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Fa'atahu Jibril. Rasulullah sudah itikaf sejak 10 malam pertama. Lalu datang malaikat Jibril alaihissalam faqala, kemudian Jibril berkata, "Innal ladzi tatlubu amamaka." Yang kau cari masih di depan, belum. 10 malam pertama sudah lewat. Jibril kasih tahu, kau belum dapat wahai Rasulullah. "Innal ladzi tatlubu amamaka." Yang kau cari masih di depan. Akhirnya Rasulullah lanjutkan lagi itikafnya. Fa'takafal ashral awsat. Rasulullah SAW itikaf lagi 10 malam kedua. Fa'takafna ma'ahu, kami pun ikut-ikut itikaf. Karena sama-sama mencari Lailatul Qadar. Siapa yang tidak mau cari Lailatul Qadar yang luar biasa, yang lebih baik dari 1000 bulan. Hanya orang bodoh yang tidak mencari Lailatul Qadar. Ya, ini optimal luar biasa, saving yang luar biasa, hemat umur yang luar biasa. Maka Nabi pun itikaf 10 malam kedua. Fa'takafna ma'ahu, kami pun itikaf lagi. Sabar para sahabat ikut itikaf. Fa'atahu Jibril faqala, Jibril datang lagi, faqala innal ladzi tatlubu amamaka. Wahai Muhammad, yang kau cari masih belum di depannya lagi, 10 malam terakhir yang ketiga. Maka sejak saat itu Rasulullah SAW pun iktikafnya 10 malam yang terakhir, karena telah diberitahu oleh Jibril Lailatul Qadar itu terletak di 10 malam yang terakhir. Ini saya sampaikan untuk menunjukkan bagaimana para sahabat mereka berlomba-lomba mencari Lailatul Qadar. Bahkan Nabi sendiri pun alaihi salatu wassalam yang telah diampuni dosa-dosa yang terlalu maupun yang akan datang, yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali beliau yang mengetuknya, yang ketika di padang mahsyar semua orang tidak ada yang berani beri syafaat kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatul uzma, yang beliau mengatakan ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamati wala fakhr, aku adalah pemimpin seluruh anak-anak Adam pada hari kiamat kelak dan aku tidak sombong. Beliau ternyata masih mencari Lailatul Qadar. Demikian juga para sahabat. Bagaimana dengan kita yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa, yang sibuk dengan dunia? Oleh karenanya ini semua memacu kita agar kita serius dengan mencari Lailatul Qadar. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat disebutkan dalam Muwatta Imam Malik menyebutkan dari sebagian salaf ada yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW diberikan Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pemuliaan kepada umatnya. Karena umat Nabi SAW umurnya tidak panjang jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu umurnya sampai ratusan, sampai ada yang mau 1000 seperti umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Umur panjang-panjang. Demikian juga bisa nabi-nabi yang lain, umat-umat dari nabi-nabi terdahulu. Adapun umur umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70. Kata Nabi SAW, amaru ummati baina sitin wa sab'in. Umur umatku 60 sampai 70. Wa aqallahum man yajuzu dzalik. Hanya sedikit yang melewati umur 70 tahun. Maka kalau dibandingkan dengan umur umat-umat sebelumnya, kita umur ini enggak ada apa-apanya, sedikit. Ya. Mau kita optimalkan semaksimal mungkin pun tidak akan bisa menyamai ibadah orang-orang terdahulu yang mereka mungkin ibadah ratusan tahun. Oleh karena bonus yang Allah berikan adalah Lailatul Qadar, yang dimana siapa yang diberi taufik oleh Allah untuk bisa beribadah di malam tersebut, maka dia telah beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita konversikan sekitar 83 tahun lebih. Ini bonus yang luar biasa. Siapa yang kuat beribadah 83 tahun? Enggak ada yang kuat. Umur kita aja belum tentu sampai dan kemungkinan besar tidak sampai 83 tahun. Tapi Allah kasih setiap tahun ada satu malam yang kalau kita ibadah, kita bisa beribadah 83 tahun. Bayangkan kalau selama 10 tahun berturut-turut kita dapat Lailatul Qadar. Selalu tiap tahun Lailatul Qadar. Berarti kita seakan-akan telah beribadah 830 tahun. Bayangkan kalau 20 tahun kita selalu dapat Lailatul Qadar. Sejak kita ngaji, kita selalu serius. Malam-malam ganjil selalu beribadah serius. Entah iktikaf, entah enggak iktikaf, tapi kita beribadah dengan ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 20 tahun. Berarti kita dapat beribadah berapa? 830 kali 2 sudah 1660 ya. Hampir 1700 tahun. Maka benar, bagaimana kalau kita 30 tahun dapat Lailatul Qadar terus dan seterusnya? Maka benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman hurima khairaha faqad hurimal khaira kullahu." Ya. Faman hurima khairaha fahuwa mahrum. Siapa yang terhalangi dari kebaikan Lailatul Qadar, maka dia telah terhalangi dari seluruh kebaikan. Dan siapa yang terhalangi dari kebaikan Lailatul Qadar, dia orang benar-benar merugi, benar-benar orang yang merugi. Baik, untuk menjelaskan tentang agungnya Lailatul Qadar, kita singgung sedikit tentang surat
Al-Qadar ya. Surat Al-Qadar ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Alfi syahr. Baik, kita mulai dari ayat ini dulu. Kata Allah, "Inna anzalnahu," kami turunkan. Kami turunkan. Kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Menurunkannya. Kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Baik. Di sini Allah mengatakan kami, ya, kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Ya, di sini subhanallah Allah tidak menyebutkannya di sini apa. Ya, di sini maksudnya apa, ya. Ini namanya dhamir, ya. Tapi para ulama mengatakan sudah jelasnya di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Kami menurunkan Al-Qur'an, ya. Apalagi sebelum surat Al-Qadar secara urutan dalam juz amma, sebelum surat Al-Qadar adalah surat Al-Alaq, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Kita tahu surat Al-Alaq 5 ayat pertama adalah surat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu surat Al-Qadar, inna anzalnahu, kami telah menurunkannya. Ya, di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah sesuatu yang kita sama-sama tahu, maksudnya adalah Al-Qur'an. Maksudnya adalah Al-Qur'an. Fi lailatul qadar, kami turunkan dia di malam yang penuh dengan kemuliaan, ya. Nah, turunnya di sini menurunkan Al-Quran sini yang diturunkan maksudnya apa? Ada dua pendapat, ya. Dua pendapat. Ada yang mengatakan maksudnya adalah seluruh Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Diturunkan dari Al-Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian nanti dari Baitul Izzah diturunkan oleh malaikat Jibril, lalu diturunkan malaikat Jibril secara bertahap. Malaikat Jibril secara bertahap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat, ya, diriwayatkan dari sebagian salaf. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, yang dimaksud kami menurunkannya, yaitu maksudnya adalah awal ayat, yaitu 5 ayat pertama. Ibtida nuzulil Quran, awal mula turunnya Al-Quran. Itu 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Adalah di malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab, yang lebih benar adalah pendapat ini. Bahwasanya pendapat kedua ini yang benar, ya. Kami menurunkannya di awal kali adalah di malam Lailatul Qadar, ya. Karena Al-Qur'an ternyata memang turun secara proses sesuai dengan kejadian-kejadian, ya. Bukan Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, tidak. Yang benar Allah turunkan Al-Qur'an langsung kepada Jibril, dan Jibril langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan Allah taruh dulu di Baitul Izzah kemudian Jibril ambil sebagian-sebagian sesuai dengan kejadian, tidak. Memang kejadiannya sebagaimana kita tahu proses turun wahyu, ya. Bahwasanya Allah kasih tahu Jibril kasih tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung berdasarkan kejadian-kejadian, proses-proses kejadian. Jadi yang benar wallahu a'lam bishawab bahwasanya kami menurunkan Al-Qur'an, yaitu awal dari Al-Qur'an seluruhnya, yaitu surat Al-Alaq 5 ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, adalah di malam Lailatul Qadar. Ini pendapat yang kuat. Nah, kita tahu bahwasanya
Al-Quran adalah suatu yang sangat agung, ya. Karena dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan terlalu banyak dalil tentang agungnya Al-Quran. Ya. Inna hadzal Qur'an yahdi lati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran menunjukkan jalan yang terbaik, ya. Kul huwa nabaun azim. Dia adalah kabar yang agung. Allah Subhanahu wa taala Al-Quran dengan nabaun azim, kabar yang agung, ya. Allah juga mengatakan amma yatasaalun anin naba'il azim. Mereka saling bertanya tentang kabar yang dahsyat, ya. Itu Al-Quran. Al-Quran adalah sesuatu yang sangat agung. Dia adalah mukjizat yang khalidah, mukjizat sampai hari kiamat. Sebenarnya saya pernah singgung kalau mukjizat para nabi-nabi sebelumnya hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang hadir di zaman nabi tersebut. Mukjizat Nabi Musa, siapa yang bisa lihat? Kita enggak bisa lihat. Yang lihat adalah orang-orang yang melihat langsung Nabi Musa. Mukjizat Nabi Isa, siapa yang bisa lihat? Yang bisa lihat cuma orang yang hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat Nabi Yusuf yang menafsirkan mimpi luar biasa hanya di zaman Nabi Yusuf. Mukjizat ontanya Nabi Saleh, siapa yang bisa lihat? Orang hidup di zaman Nabi Saleh. Tapi mukjizat Al-Quran, mukjizatnya di zaman Nabi sampai sekarang kita menyaksikan mukjizat tersebut. Bagaimana balaghahnya, tidak ada yang bisa membuatnya, bagaimana rahasia-rahasia Al-Quran, bagaimana tafsir-tafsirannya. Dan ini mukjizat yang Allah pilihkan kepada Nabi terakhir, ya. Dan dia berlangsung sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Satu-satunya mukjizat Anbiya, mukjizat Nabi yang bisa disaksikan secara terus-menerus, kontinu sampai hari kiamat hanyalah mukjizat Al-Quran. Dan dia firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, zat yang maha agung, azim. Kita tahu bahwasanya Allah yang maha agung, maka firman-Nya juga agung, firman-Nya juga maha. Karena Al-Quran adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Al-Quran yang agung ini tidak mungkin diturunkan kecuali di malam yang teragung. Ya. Jadi ini isyarat, ya. Lailatul Qadar, ya. Isyarat karena Al-Quran agung, maka diturunkan di malam yang agung. Dipilih malam yang agung untuk diturunkan Al-Quran. Jadi karena Al-Quran ini agung, maka dipilih juga malam yang agung. Ya, dan semua yang terkait dengan Al-Quran adalah sesuatu yang agung. Ya, saya sering sampaikan, lihat Al-Quran turun di malam yang terbaik, di Lailatul Qadar. Turun di bulan Ramadan, maka jadilah bulan Ramadan bulan yang terbaik. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ya. Kemudian juga Al-Quran turun di kota Mekah, dan kota Mekah adalah kota yang terbaik. Kata Rasulullah SAW, innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah. Wahai Mekah, engkau adalah kota yang terbaik dan kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diturunkan kepada nabi yang terbaik, asyraful mursalin, Nabi Muhammad SAW. Turunkan kepada nabi yang terbaik, ya. Karena Al-Quran adalah firman yang terbaik, ya. Oleh karenanya, konsekuensi dari keagungan Al-Quran menjadikan bahwasanya malam yang dipilih oleh Allah untuk diturunkan Al-Quran adalah malam yang terbaik. Dan Allah nyatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar, ya. Yaitu ketika Nabi SAW sedang di Gua Hira, turunlah Jibril membawa 5 surat dengan berkata, Iqra, bacalah. Malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Malam tersebut disebut dalam Al-Quran malam ini malam Lailatul Qadar diisyaratkan dalam Al-Quran dalam 3 ayat. Diisyaratkan, disebut dalam Al-Quran dalam 3 ayat. Yang pertama adalah surat Al-Qadar. Yang Allah mengatakan dalam ayat ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian ayat yang kedua dalam surat Ad-Dukhan, kata Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sungguhnya kami telah turunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Di sini Allah sebut dengan malam berkah. Malam berkah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah sebutkan malam tersebut di bulan Ramadan dalam surat Al-Baqarah, ya. Kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran.
unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, yaitu bulan Ramadan yang kami turunkan Al-Qur'an. Ini 3 ayat yang menjelaskan bahwasanya Lailatul Qadar diturunkan di Al-Qur'an, diturunkan Lailatul Qadar. Malam tersebut juga disebut dengan Lailatul Mubarakah, malam yang penuh berkah, dan malam tersebut rupanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Oleh karena sebagian ulama memandang bahwasanya seperti Syekh Sofiyur Rahman Mubarakfuri dalam sirahnya menyebutkan bahwasanya nuzulul Quran Lailatul Qadar itu adalah di bulan Ramadan di 10 malam yang terakhir. 10 malam yang terakhir. Dia kalau enggak salah dibilang malam 21 dari bulan Ramadan. Wallahu alam bisawab, tapi yang jelas Allah menyebutkan Al-Qur'an turun di malam Lailatul Qadar, yang malam tersebut adalah malam yang penuh berkah, dan malam penuh berkah tersebut adalah di bulan Ramadan. Baik, kita lanjutkan. Sini Allah berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Ya. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Ini adalah metode Allah untuk mengagungkan sesuatu. Allah bertanya, seperti Allah mengatakan, Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, tahukah engkau apa itu Al-Qari'ah hari-hari kiamat? Apa itu tahu Al-Qari'ah? Allah bertanya. Kata Allah Subhanahu wa taala juga misalnya Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka Mal-Haqqah. Tahukah engkau apa itu hari kiamat? Al-Haqqah, itu hari yang pasti terjadi. Allah dengan metode apa? Metode bertanya, dan ini menunjukkan Allah mengagungkan sesuatu. Seperti ini juga. Ya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Setelah Allah bertanya, Allah jawab tentang kemuliaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzal malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Pada malam tersebut turunlah para malaikat dan juga turun malaikat Jibril. Salamun hatta matla'il fajar, maka keselamatan di malam hari tersebut sampai terbit fajar. Selesai. Setelah Allah bertanya, lalu Allah jawab pertanyaan tersebut. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Allah jelaskan. Baik, ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa malam tersebut dinamakan dengan Lailatul Qadar ya? Sudah tadi. Sebab nama Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar. Nah, Qadar di sini ada 3 atau beberapa tafsiran kenapa disebut Lailatul Qadar. Yang pertama dia mengatakan Al-Qadar artinya asyaraf, mulia. Jadi Lailatul Qadar adalah Lailatun Dzatus Syaraf. Lailatul Qadar sama dengan Lailatun Dzatus Syaraf, yaitu malam yang mulia. Malam yang mulia ya. Malam yang mulia. Kenapa mulia? Banyak sebabnya dia mulia ya. Di antaranya tadi malam ini mulia. Allah sebut dengan malam berkah. Di antara malam mulia diturunkan Al-Qur'an. Di antara kenapa Lailatul Qadar mulia ya, karena pahala ibadah lebih baik dari 1000 bulan. Ini di antara sebab malam tersebut dengan malam Lailatul Qadar ya, malam Lailatul Qadar. Dia malam keberkahan. Berkah berarti banyak kebaikan di dalamnya. Tapi ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua atau tafsiran yang kedua, Al-Qadar ya, sama dengan At-Taqdir. Takdir, yaitu malam ditetapkannya takdir. Takdir tahunan. Ya, disebut dengan At-Taqdir As-Sanawi. Takdir As-Sanawi, takdir tahunan. Artinya apa takdir tahunan? Maksudnya Allah mengambil informasi dari Lauhul Mahfuz, Allah kabarkan kepada malaikat apa yang akan terjadi sampai tahun dari Lailatul Qadar sekarang sampai Lailatul Qadar tahun berikutnya. Yaitu informasi
Allah mengeluarkan data atau Allah memberitahu para malaikat tentang takdir selama setahun ke depan. Karena kita tahu ketika Allah ingin menciptakan seluruh alam semesta, Allah mentakdirkan. Dan Allah mentakdirkan, Allah tulis dalam Lauhil Mahfuz. Dan isi Lauhil Mahfuz enggak ada yang tahu. Isi Lauhil Mahfuz adalah sirullahil maktum, rahasia Allah yang tersembunyi. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu isi Lauhil Mahfuz. Namun di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada malaikat tentang apa yang terjadi selama setahun depan. Setahun aja apa yang terjadi di Lailatul Qadar sekarang sampai tahun depan. Dan ini yang disebut dengan takdir tahunan. Yang takdir tahunan ini diambil dari database dari Lauhil Mahfuz yang tidak pernah berubah. Yang Allah isyaratkan dalam surat Ad-Dukhan, ya kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim." Kata Allah, di malam tersebut yufraqu kullu amrin hakim, maka ditetapkan perkara-perkara yang bijak. Ini dijadikan oleh para ulama bahwasanya malam tersebut disebut dengan Lailatul Qadar karena malam tersebut ditetapkan takdir selama setahun. Dan Allah tidak memilih malam tersebut untuk menjelaskan takdir selama setahun kecuali malam tersebut malam yang mulia. Ya. Ini makna takdir yang Al-Qadar yang kedua. Makna yang ketiga, Al-Qadar maknanya ad-dhiq, sempit. Jadi dalam Al-Qur'an sering penggunaan kata Al-Qadar maksudnya sempit, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Kata Allah, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi." Siapa yang memiliki harta yang lapang hendaknya dia berinfak sesuai dengan kelapangan hartanya. "Wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Dan siapa yang disempitkan rezekinya, maka dia berinfak sesuai dengan kemampuannya. Jadi, "Waman qudira alaihi rizquhu." Allah mengatakan qudir maksudnya disempitkan ya. "Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir." Kata Allah, Allah melapangkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah sempitkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi, qadar maknanya sempit ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr juga ya, barang siapa ya Allah berikan harta kepadanya, maka dia mengatakan fayaqulu rabbi akraman, Allah telah memuliakanku. Ya. Wa amma idza mabtalahu faqadira alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ya, dan adapun jika dia diuji kemudian disebitkan rezekinya, maka dia mengatakan Allah menghinakan aku, merendahkan aku. Demikian juga dalam kisah Nabi Yunus, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna allan naqdir alaih." Ketika Nabi Yunus pergi dalam kondisi marah dan dia menyangka kami tidak akan menyempitkan urusannya. Jadi makna Al-Qadar maksudnya ad-dhiq, yaitu sempit, atau dhayiq artinya sempit. Apa kaitannya dengan Lailatul Qadar? Karena malam ini terasa sempit. Terasa sempit dengan banyaknya malaikat yang turun. Dengan banyaknya malaikat yang turun. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan tanazzalul malaikah warruhu biizni rabbihim min kulli amrin. Malaikat pada turun. Tanazzal itu menunjukkan kesinambungan. Tanazzal, ya tanazzal, turun. Tanazzalul maksudnya ya tanazzalul. Turun terus menerus, continue. Tanazzal itu turun terus menerus. Continue ya. Ya. Al-malaika, malaikat dan Jibril. Ini. Para malaikat. Bahkan Jibril, waruhu Jibril. Ya, begitu agungnya malam tersebut sampai bukan malaikat biasa aja yang turun, sampai Sayyidul Malaika, pimpinan para malaikat. Jibril juga ikut turun. Buat apa? Untuk menghadiri kemuliaan malam tersebut. Untuk menghadiri kemuliaan malam tersebut. Untuk melihat orang-orang yang sedang beribadah di malam tersebut sambil mengucapkan salamun.
keselamatan. Ada yang tafsir mengatakan mereka melewati orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar, mereka mengatakan keselamatan bagi kalian. Pertanda mereka masuk apa? Surga. Hiya hatta matla'il fajar, dan kemudian tersebut berlanjut sampai terbit fajar. Inilah tiga tafsiran ini ya. Tiga tafsiran ini tentang Lailatul Qadar, ini semua menunjukkan tentang agungnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ya. Tentunya siapa yang faman hurimaha faqad hurimal khaira kullahu. Siapa yang terhalangi dari beribadah di Lailatul Qadar, sungguh dia telah terhalangi dari seluruh kebaikan. Faman hurima khairaha fahuwa mahrum wa la yuhramu khairaha illa mahrum. Dan tidak ada yang terhalangi dari kebaikan Lailatul Qadar kecuali benar-benar yang terhalangi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu Lailatul Qadar malam yang agung, maka apa yang harus kita lakukan ya? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana menyikapi Lailatul Qadar? Tentu yang pertama kita mencari ya, mencari Lailatul Qadar. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagaimana saya sebutkan di awal pengajian. Nabi SAW mencari, para sahabat juga mencari. Taharraw Lailatul Qadar, cari Lailatul Qadar ya. Carilah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dahulu dikabarkan kepada Nabi kapan malamnya ya. Kapan malamnya? Dikabarin kepada Nabi SAW kapan malamnya, tetapi kemudian diangkat ilmu tersebut. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, ini akhruju ilaikum li ukhbirakum bilailatul qadar wa innahu talaha fulan wa fulan farufi'at fa asa an yakuna khairan lakum. Dalam Sahih Bukhari kata Nabi SAW, sungguhnya aku keluar untuk mengabarkan kepada kalian kapan Lailatul Qadar. Tetapi si fulan dan si fulan bertengkar, maka ilmu tentang kapan Lailatul Qadar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini lebih baik bagi kalian. Mudah-mudahan baik bagi kalian. Jadi ilmu tentang Lailatul Qadar diangkat, sebabnya karena orang bertengkar. Karena ada orang bertengkar, sahabat bertengkar, sehingga ilmu tersebut diangkat, tapi kata Nabi bisa jadi lebih baik bagi kalian. Subhanallah, kenapa? Kalau seandainya, dan ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala ya, seandainya Lailatul Qadar diketahui malam tertentu, mungkin orang hanya ibadah malam tersebut. Mungkin satu Ramadan orang malas, cuma malam tersebut saja orang rajin. Tapi ketika ilmu tentang Lailatul Qadar tidak diketahui, maka orang akan semangat beribadah di 10 malam secara keseluruhan, totalitas, terutama malam-malam ganjil. Terutama malam-malam ganjil ya. Tapi intinya kita berusaha mencari malam Lailatul Qadar. Baik, kapan Lailatul Qadar? Ada dua pendapat. Pendapat pertama, Lailatul Qadar di malam yang menetap, tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Nah, yang mengatakan ini juga, mereka khilaf. Kapan? Khilaf juga kapannya. Baik, ini metode pertama, Lailatul Qadar tidak pernah berubah. Ada yang mengatakan setiap malam 21, ada yang mengatakan selalu di malam 23, ada yang mengatakan selalu di malam 27, ya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya Lailatul Qadar berubah-ubah setiap malam. Lailatul Qadar malamnya tidak menetap. Dan ini pendapat yang lebih kuat, ya. Dan ini yang lebih kuat, ya. Ya, tiap bisa jadi tiap tahun berubah, bisa jadi tiap tahun berubah. Jadi tiap tahun berubah. Baik, adapun dalilnya saya akan bacakan, ya. Ini pendapat jumhur ulama, ya. Kenapa? Karena datang dalam hadis-hadis Lailatul Qadar pernah terjadi di zaman Nabi SAW di waktu yang berbeda-beda, ya. Dan ini pendapat
berubah-ubah ya. Seperti dalam satu hadis dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, jadi di zaman Nabi pernah terjadi Lailatul Qadar malam 21 pernah. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah SAW bersabda, "Wa qad uritu hadhihi lailata tsumma unsituha." Aku telah diperlihatkan kapan Lailatul Qadar, kemudian aku dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabtaghuha fil ashril awakhir. Carilah di 10 malam terakhir. Wabtaghuha fi kulli witrin, dan carilah di setiap malam ganjil. Wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin. Aku lihat bahwasanya nanti keesokan harinya kalau malam ini Lailatul Qadar, besoknya aku sujud di air dan becek, yaitu terjadi hujan malam tersebut. Ya, Rasulullah bilang, saya lupa tapi saya lihat bahwasanya saya akan sujud keesokan harinya Lailatul Qadar itu, saya sujud dalam kondisi sujud di pecek. Kemudian Abu Hurairah kemudian Abu Sa'id Al-Khudri kemudian melanjutkan ceritanya. Istahalatis sama'u fi tilkal lailah fa amtarat. Maka muncullah tanda-tanda hujan ketika malam tersebut, mendung, fa amtarat, kemudian turunlah hujan. Fa waqafal masjidu fi musalla Nabi sallallahu alaihi wasallam laita 21. Lalu hujan masuk melalui sela-sela atap masjid pada malam 21. Fa basurat aini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pun melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nadhartu ilaihi, dan aku melihat kepada Nabi, insarafa minas subhi wa wajhuhu mumtali'un tinan wa ma'an. Aku lihat ketika Rasulullah SAW selesai salat subuh, wajah beliau penuh dengan air dan tanah. Ya, Rasulullah SAW sujud di masjid, kalau itu tahu masjid Nabi dulu dari tanah, ternyata basah, becek. Ini dalil bahwasanya Lailatul Qadar pernah terjadi malam 21 di zaman Nabi SAW. Dan Lailatul Qadar tersebut hujan. Hujan di malam tersebut. Jadi ada kemungkinan Lailatul Qadar turun hujan dialami oleh Nabi SAW. Demikian juga dalam hadis yang lain. Hadis Abdullah bin Unais, tadi hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Bukhari ya. Kemudian datang dalam hadis yang lain dari hadis Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, pernah terjadi malam 23. Kata Abdullah bin Unais, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uritu lailatal qadri tsumma unsitu. Dalam riwayat yang lain, aku diperlihatkan malam Qadar kemudian aku dilupakan. Wa arani subhaha asjudu fi ma'in wa tinin. Aku lihat mungkin dalam mimpi atau ditampakkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada waktu subuhnya aku sujud di tanah yang becek. Qala famutirna lailata 23. Kata Abdullah bin Unais, maka pada malam 23 kami diturunin hujan. Fa shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fansarafa wa inna atharal ma' wa tini ala jabhatihi. Maka Rasulullah SAW salat subuh, ketika beliau selesai kami melihat ada bekas air becek tanah di dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anfihi, di dahinya dan hidungnya. Ya, makanya Abdullah bin Unais yaqul 23. Maka Abdullah bin Unais selalu mengatakan Lailatul Qadar itu malam 23 karena dia pernah mengalami Lailatul Qadar di zaman Nabi malam 23. Ya. Tapi kita tahu bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri pernah mengabarkan Lailatul Qadar terjadi malam 21. Kemudian juga ternyata pernah terjadi malam 27, dan ini pendapat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dia berpendapat, bahkan dia bersumpah bahwasanya Lailatul Qadar malam 27. Kenapa? Dia pernah mengalami Lailatul Qadar malam 27 bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengabarkan bahwasanya ciri Lailatul Qadar adalah di pagi harinya matahari tidak terlalu terang. Maka Abu Sa'id Al-Khudri melihat hari ke-27 pagi hari tidak terlalu terang, matahari agak redup, tidak terlalu menyengat ya. Sehingga dia mengatakan Lailatul Qadar malam 27. Kemudian juga ada pendapat yang mengatakan Lailatul Qadar malam 29 berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iltamisu Lailatul Qadri fi akhir lailah." Cari Lailatul Qadar di malam yang paling terakhir. Malam paling terakhir ganjil apa? 29. Oleh karenanya Lailatul Qadar ya pernah terjadi di zaman Nabi pada malam ke-21, kemudian malam ke-23, dan malam ke-27, dan malam ke-29. Dari sini jumhur ulama berpendapat ini dalil menunjukkan Lailatul Qadar bisa berubah-ubah tiap malam. Intinya, siapa yang beribadah di setiap malam ganjil dipastikan dia mendapat Lailatul Qadar. Dipastikan. Dan dia harus beribadah seluruhnya, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Karena Rasulullah SAW suruh cari di malam ganjil. Ini cara kita mencari Lailatul Qadar. Seorang berusaha mencari di 10 malam terakhir malam ganjil. Kata Nabi SAW, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah
Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi cara mencari Lailatul Qadar intinya beribadah maksimal di malam 21, 23, 25, 27, 29. Meskipun kata para ulama, arja lailah, malam yang paling diharapkan Lailatul Qadar malam 27. Paling diharapkan. Karena sebagian sahabat sampai bersumpah, demi Allah, Lailatul Qadar malam 27. Saya mereka bersumpah. Yang paling diharapkan 27. Namun bukan berarti harus 27. Maka kita berusaha 5 malam terakhir ini kita serius ya. Baik, bagaimana cara beribadah? Sudah ini. Sudah? Cara beribadah di Lailatul Qadar. Yang kedua, cara beribadah. Para salaf dahulu mereka mengagungkan malam-malam bulan Ramadan, bahkan mereka mandi antara maghrib dengan isya. Intinya perlu diketahui, yang pertama, poin pertama, ibadah dimulai sejak azan maghrib, sejak terbenam matahari. Matahari hingga terbit fajar. Selesai salat subuh. Sampai salat subuh. Jadi kita tahu malam dimulai dari terbenam matahari. Maksud saya ketika kita mau beribadah jangan tunggu pada isya. Begitu azan maghrib sudah setiap malam ganjil kita serius karena malam Lailatul Qadar dimulai sejak terbenam matahari. Ya, bukan tunggu jam 12 malam, bukan. Kita sudah beribadah dengan zikir kayak dengan baca Quran, di antaranya kita salat maghrib berjamaah. Maka usahakan salat maghrib berjamaah. Salat maghrib berjamaah dalam malam ganjil. Kemudian jangan lupa sampai salat subuh juga berjamaah. Isya tentunya juga subuh berjamaah. Apalagi Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Salamun hiya hatta," kata Allah Subhanahu wa taala, "hatta matla'il fajar." Keselamatan hiya hatta hingga. Keselamatan kata Allah Subhanahu wa taala, keselamatan hingga terbit fajar. Nah, dalam bahasa Arab hingga ini sendiri, hingga ini bisa jadi merupakan titik batas, bisa jadi termasuk. Misalnya saya mengatakan, saya safar hingga Jogja. Misalnya saya bersafar hingga Jogja. Maksudnya Jogja itu saya masuk atau tidak? Atau sebelum Jogja sudah berhenti? Artinya Jogja adalah titik terakhir. Atau saya sampai masuk ke Jogja. Maka itu ada khilaf di kalangan para ulama. Masalah hingga atau sampai. Apakah setelahnya itu masuk atau tidak? Contoh seperti gini. Kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala, "Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Ketika kalian berwudu, cucilah tangan kalian sampai ke siku. Apakah siku masuk atau tidak? Tapi Allah mau sampai ke siku. Apakah sebelum siku maksudnya batas terakhir ataukah siku ikut masuk? Nah, ketika Allah mengatakan salamun hatta matla'il fajar, keselamatan sampai terbit fajar. Nah, apakah maksudnya setelah terbit fajar itu Lailatul Qadar sudah selesai atau terbit fajar Lailatul Qadar masih bersambung? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kalau terbit fajar selesai Lailatul Qadar. Kenapa selesai? Karena namanya malam selesai dengan terbit matahari, dengan terbit fajar. Terbit fajar selesai Lailatul Qadar. Pendapat kedua mengatakan tidak. Lailatul Qadar hatta maksudnya Lailatul Qadar terbit fajar pun masih mengiringi Lailatul Qadar karena malaikat baru mulai naik. Oleh karenanya mereka mengatakan kalau ingin dapat Lailatul Qadar harus salat subuh. Harus salat subuh. Salat subuh diperhatikan karena salat subuh masih dari nuansa Lailatul Qadar. Ini pendapat ya. Jadi sehingga apakah maksudnya sehingga ini khilaf? Saya ingatkan tadi ini khilaf sehingga apakah salat subuh termasuk Lailatul Qadar? Termasuk di Lailatul Qadar?
Ya, ini khilafnya tadi yang saya sebutkan tadi. Ada yang mengatakan malam kalau sudah sholat subuh Lailatul Qadar sudah selesai. Ada yang mengatakan tidak termasuk sholat subuhnya Lailatul Qadar. Intinya jangan lupa kita beribadah sejak azan maghrib karena malam Lailatul Qadar sudah start. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yang bisa kita lakukan, kondisi terbaik ibadah adalah dengan iktikaf. Namun bukan syarat. Maksudnya bukan berarti kalau kita mau dapat Lailatul Qadar kita harus iktikaf, tidak. Bisa jadi seorang bahkan orang wanita haid nifas bisa dapat Lailatul Qadar jika dia mengisi ibadah dengan baik. Bisa jadi orang tidak iktikaf ya. Tapi kondisi terbaik seorang untuk bisa meraih Lailatul Qadar adalah dengan kondisi iktikaf. Karena kalau dia sedang iktikaf, dia sudah niat iktikaf di masjid, iktikafnya dia berdiam di masjid itu dapat pahala, argo berjalan. Bahkan kalau dia letih, dia tidur, dapat pahala. Karena dia sedang beribadah dengan menetap di masjid. Meskipun dalam kondisi sebagian waktu dia tidur untuk istirahat. Ya. Tapi begitu dia iktikaf, argo berjalan. Lain halnya kalau kita di luar, di jalan atau di mana, kita tidak ada pahala iktikaf. Makanya saya katakan kondisi terbaik untuk mencari Lailatul Qadar adalah dengan iktikaf. Dan itu dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Ya, mereka iktikaf. Maka saran untuk saya pribadi dan juga untuk kawan-kawan, kalau malam-malam ganjil, berusaha untuk selama-lama di masjid. Kalau nggak bisa full ya 5 jam ke 6 jam ke. Kalau nggak bisa datang dari maghrib ya enggak apa-apa, dari ba'da isya pulang kantor ke start sampai subuh. Pokoknya berusaha waktu terbanyak di masjid selama malam-malam ganjil. Kita berharap kita dapat Lailatul Qadar. Subhanallah, orang merugi. Lailatul Qadar kita beribadah mungkin 5 jam, 6 jam, nilainya 83 tahun. Hanya orang bodoh yang meninggalkannya. Juga ada uzur syar'i ya. Ya, artinya kita berusaha. Kalau kita udzur syar'i, kita lagi sedang wanita ada haid atau nifas, dia beribadah di rumah. Tetap malam-malam ganjil dia bangun serius untuk beribadah. Ya. Maka ini butuh keseriusan. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr syadda mi'zarahu. Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 malam terakhir, beliau kencangkan sarungnya. Artinya beliau tidak menggauli istri-istrinya. Hari sebelumnya Rasulullah SAW masih menggauli istrinya. 10 malam terakhir enggak ada menggauli istrinya. Fokus ibadah. Syadda mi'zarahu, ya. Wa ayqadha ahlahu, ya. Wa ahya lailahu. Rasulullah hidupkan malamnya, Rasulullah bangunkan istri-istrinya agar mereka juga merasakan keberkahan malam 10 malam terakhir. Jadi serius kita harus berkorban lah. Kita masa dunia terus selama setahun, ada waktunya kita berkorban. Dan tidak banyak, 5 malam aja dalam setahun, malam ganjil, agar kita pastikan kita dapat Lailatul Qadar. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Serius. Siapa yang serius dipastikan dapat Lailatul Qadar. Kondisi terbaik adalah iktikaf, namun bukan merupakan syarat. Kemudian ibadah yang bisa kita lakukan, ibadah-ibadah yang dianjurkan, yang pertama adalah baca Quran. Ini paling penting. Dalilnya terlalu banyak ya. Rasulullah SAW disebutkan bagaimana Jibril setiap bulan Ramadan datang mengajari Al-Quran kepada Nabi SAW. Dan bulan Ramadan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Para ulama dahulu majelis mereka tutup seperti Imam Malik. Beliau punya majelis hadis, ketika datang bulan Ramadan beliau berhenti fa'aqbal Al-Quran, sibuk Al-Quran. Imam Syafi'i baca Al-Quran setiap hari khatam 2 kali. Fokus mereka para ulama, fokus ke Al-Quran. Ibadah yang paling agung di antaranya baca Al-Quran. Baca Al-Quran ibadahnya dua model ibadah. Baca itu juga ibadah dan mentadabbur, tadabbur. Orang kalau baca Al-Quran dia dapat pahala, meskipun mungkin dia tadabburnya kurang, dia dapat pahala. Karena Rasulullah mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran dia dapat 1 pahala dan dilipat gandakan 10 kali. Wala aqulu alif lam mim harf, aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, walakin alifun harfun, alif harf, lam harf, mim harf. Artinya kalau kita baca alif lam mim kita dapat 30 pahala. Dan kalau kita baca Al-Quran seluruhnya, ada yang pernah menghitung, ada berapa sekian ribu huruf ya. Al-Quran 600 halaman. 600 halaman itu sekian berapa dikalikan 10, ada yang hitung kita dapat 3 juta pahala, 3 juta kebaikan. Ini baru bacanya saja sudah dapat pahala. Dan ada yang lebih agung lagi adalah tadabburnya.
kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Dalam surat Shad kata Allah, kitabun anzalnahu ilaik. Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau. Buat apa? Liyadabbaru ayati, agar kalian bisa mentadabburi. Dan ibadah tadabbur lebih afdal daripada sekedar baca. Karena tujuan Al-Quran dibaca untuk ditadabburi. Allah mencela, Rasulullah SAW mencela Khawarij karena mereka baca Quran mereka tidak mentadabburinya. Kata Rasulullah SAW, yaqra'unal Quran la yujawizu taraqiyahum. Mereka baca Quran namun cuma sampai di kerongkongan, tidak masuk ke dada. Artinya tidak ditadabburi. Makanya Allah mengatakan liyadabbaru ayatin, untuk tadabburi ayat-ayatnya. Allah juga berfirman, afala yatadabbarunal Quran? Falau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsir. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Kalau Al-Quran bukan dari Allah, tentu akan banyak kontradiksi. Kata Allah, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ataukah Allah bicara kepada orang-orang Arab yang mereka ngerti Al-Quran. Mereka mungkin dengar Nabi baca, tapi mereka tidak mau mentadabburi. Maka Allah cela. Mungkin mereka dengar, tapi mereka tidak tadabbur. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak baca Al-Quran? Apakah dalam hati mereka sudah ada gembok yang mengunci hati mereka? Jadi di antara ibadah baca Al-Quran, sekedar baca dan ada waktu kita tadabbur. Maka saya anjurkan ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, misalnya kita hatam satu surat. Ada buku-buku tafsir, baca surat Luqman kayak, baca surat Al-Baqarah kayak, baca juz amma kayak, kita berusaha hatamkan. Saya punya target selama Ramadan, saya khatam. Di antaranya saya baca tafsir ketika sebelum malam terakhir. Baca sedikit-sedikit. Yang penting ada kita mentadabburi, tafakkur terhadap ayat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tadabburu qira'atu ayatin wahida bitafakkurin wa tadabburin wa ta'akkulin khairin min khatmah bila tadabbur. Baca satu ayat dengan tadabbur lebih baik daripada khatam Quran tapi tidak tadabbur. Baca Quran. Yang kedua adalah salat. Salat ini juga ibadah yang sangat agung. Rasulullah SAW salat tarawih bersama para sahabat, pernah sampai setengah malam. Dan Rasulullah SAW pernah malam 27 Rasulullah salat sampai menjelang sahur, salat malam. Kita bisa salat malam di awal, bisa awal dan akhir, terserah. Yang intinya waktu salat malam dimulai dari Isya sampai subuh. Ini mau kita salat kapan-kapan saja, terserah. Kalau kita lagi itikaf, kita kompak dengan jamaah masjid ya. Kalau ibu-ibu di rumah mungkin tidak itikaf, ya terserah mau salat dibagi 3 kali, mau 2 kali, terserah. Yang penting baca Quran. Kalau pingin salat, baca Quran lagi enggak apa-apa, enggak harus langsung satu jalan gitu, enggak harus. Bisa dibagi-bagi, terserah. Kalau bisa lama-lama bagus, itu yang punya hafizah, yang punya hafalan, dia bisa lama salat malam. Tapi kalau tidak mampu, semampunya. Jadi jangan lupa salat. Salat dengan kita nikmatin, kita bermunajat, sujud dengan sujud yang santai kepada Allah. Salat ini ibadah yang sangat dianjurkan ketika di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Di antaranya adalah berdoa. Para salaf dulu mengetahui bahwasanya doa di malam Qadar adalah doa yang sangat mudah dikabulkan. Mereka perbanyak doa. Makanya Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu anna al-laila lailatul qadar ma aqulu fiha?" Ya Rasulullah, kalau aku tahu itu malam Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan? Artinya Aisyah tahu ini waktu untuk dikabulkan doa. Waktu dikabulkan doa terus apa yang harus aku ucapkan? Apa yang harus doa yang aku panjatkan? Ini Aisyah memahami Lailatul Qadar adalah malam dikabulkannya doa. Maka Rasulullah SAW ajarkan, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwan." Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun, Engkau mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Jadi ibadah berdoa. Kemudian jangan lupa ya. Di berdoa kita bangun, ya, berapapun kita pingin doa. Jam 1 malam, jam 3 malam, habis baca Quran, tiba-tiba hati pingin doa, kita berangkat tangan, ya Allah, menangis. Di pojokan kita berdoa. Jadi isi-isi itu baca Quran. Kalau kita capek istirahat sebentar, enggak apa-apa. Istirahat 1 jam, biar semangat lagi 2 jam, enggak apa-apa, semangat. Di situ bangun dengan giat. Kemudian sholat, jangan lupa berdoa, ya. Tadabbur, baca ayat, enggak apa-apa. Isi pokoknya malam tersebut kita mencari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah meridhoi kita. Gimana caranya? Alhamdulillah ibadah bervariasi, tidak satu model ya. Tidak ada salahnya kita bersedekah. Alhamdulillah sekarang sedekah banyak, kita bisa dengan pakai ATM juga bisa. Nabi SAW sangat suka bersedekah di bulan Ramadan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, karena Nabi SAW ajwadan nas, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan, dan yang paling dermawan di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril bertemu dengan Nabi mengajarin Al-Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril,
ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Sungguh kata Ibnu Abbas, sungguh Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Jibril belajar Al-Quran, Rasulullah SAW lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Maksudnya apa? Angin berhembus itu cepat dan mudah tersebar. Angin kalau sudah mengalirkan cepat dan tersebar. Nabi kebaikannya juga demikian. Rasulullah kebaikannya banyak ketika bulan Ramadan. Maka di malam-malam Lailatul Qadar kita apa? Kita transfer kayak kita niatkan karena Allah ke fakir miskin kayak ke kerabat kayak ke kemana? Kita berbuat baik pada teman kayak ke untuk dakwah kayak kita bersedekah di malam-malam, berbuat kebaikan dengan harta di malam tersebut. Alhamdulillah mudah atau kita siapkan sahur, alhamdulillah. Ya, bisa kita lakukan di malam-malam ganjil, di malam di 10 malam terakhir. Kemudian jangan lupa banyak berzikir, banyak berdoa. Intinya banyak ini ibadah-ibadah yang mungkin kita bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar. Dan apakah Lailatul Qadar harus kita begadang? Tidak harus ya. Para ulama khilaf tentang perkataan Aisyah wa ahya lailahu, bahwasanya Nabi SAW menghidupkan malamnya. Apakah Nabi tidur atau tidak? Wallahu alam, tidak disebutkan Nabi begadang full, tapi Rasulullah menghidupkan malamnya. Artinya mayoritas malam Rasulullah SAW hidupkan untuk beribadah. Apakah harus begadang? Saya rasa tidak harus. Lebih baik kita tidur sebentar, kemudian kita beribadah dalam kondisi semangat daripada kita tidak tidur mengantuk-ngantuk. Tapi kalau seorang tidak bisa tidur, kemudian minum kopi misalnya, sehingga dia ibadah, oke saja, nggak ada masalah. Ini mungkin yang bisa kita lakukan selama 10 malam terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir saya sampaikan bahwasanya Lailatul Qadar tidak memiliki tanda-tanda khusus ya, kecuali satu yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya keesokan harinya matahari tidak terlalu terik. Sebagian ulama mengatakan karena keesokan harinya malaikat masih baru naik dari bumi menuju langit, sehingga sayap-sayap mereka menghalangi teriknya matahari. Ada yang mengatakan demikian, wallahu a'lam bishawab. Itu satu-satunya tanda yang datang dalam hadis yang sahih. Adapun yang lainnya hanyalah penjelasan para ulama, seperti malam tersebut terlihat lebih khusyuk, lebih semangat. Itu konsekuensi dari malam berkah. Namun tidak disebutkan dalam dalil. Tapi itu konsekuensi dari malam yang berkah, seorang lebih semangat. Kok malam ini kok lebih semangat, kok lebih khusyuk dalam beribadah? Karena setan-setan dibelenggu, malaikat banyak yang turun, maka mungkin seperti itu. Tanda-tanda diharapkan Lailatul Qadar. Adapun bahwasanya malam harusnya rasanya begini, sejuk, itu enggak ada dalilnya. Yang jelas Lailatul Qadar pernah hujan 2 kali di zaman Nabi. Malam 21, malam 23 hujan. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah.